Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semua sehat walafiat ya. Ini adalah video pembelajaran untuk kelas 7. Sebelumnya, pada bab ini, kakak sudah membahas tentang ciri-ciri benda di sekitar dan cara pengklasifikasian makhluk hidup. Jadi, di video kali ini kakak akan melanjutkan materi. Kakak akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup secara dikotomi dan pengklasifikasian makhluk hidup secara kunci determinasi. Mari kita mulai. Yang pertama ialah klasifikasi dikotomi. Apa sih klasifikasi dikotomi itu? Oke, kakak akan jelaskan. Klasifikasi itu ialah pengelompokan, sedangkan dikotomi ialah dua cabang. Maksudnya, klasifikasi dikotomi ialah pengelompokan makhluk hidup ke dalam dua cabang atau lawan ciri. Ketika kita berbicara tentang klasifikasi, maka kita perlu mengenal Bapak Carolus Linnaeus. Beliau ini adalah orang pertama yang mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, beliau mengelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Dan saking banyaknya makhluk hidup, maka membentuk tingkatan takson. Apa saja sih urutan tingkatan takson dari yang tertinggi? Urutan tertinggi ada regnum atau kingdom, di bawahnya ada divisio untuk tumbuhan atau phylum untuk hewan. Selanjutnya ada klasis atau kelas, kemudian juga ada ordo atau bangsa, ada familia, suku, ada genus, marga, dan ada spesies atau jenis. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus, dan perbedaan ciri semakin sedikit. Selanjutnya, para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu. Yang pertama ialah organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora ataukah dengan bunga. Yang kedua ialah habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, ataupun semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran. Dan yang terakhir, cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif atau aseksual vegetatif, ataupun dengan cara keduanya. Terus, bagaimana dengan hewan? Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan. Dalam mengklasifikasi hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria berikut ini. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh ataupun di dalam tubuh? Di luar tubuh ialah exoskeleton dan di dalam tubuh ialah endoskeleton. Yang ketiga ialah anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, ataupun tidak berkaki. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, ialah kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan salah satu cara pengelompokan makhluk hidup. Kunci ini disebut juga dengan kunci dikotomi, di mana kunci ini berisi deskripsi atau ciri-ciri makhluk hidup yang terdiri dari dua baris yang berlawanan. Jadi, ciri-ciri yang ada di baris pertama itu berlawanan dengan ciri-ciri di baris kedua. Misalkan, jika pada baris pertama keterangannya tumbuhan berbunga, maka baris kedua keterangannya tumbuhan tidak berbunga. Nah, ciri-ciri itu disusun sedemikian rupa sehingga pemakai kunci itu dipaksa untuk memilih salah satu di antara dua ciri yang berlawan tadi. Sehingga nantinya akan diperoleh jawaban yang berisi identitas dari makhluk hidup yang kalian amati. Oke, supaya lebih mudah memahami, kakak akan berikan contoh kunci determinasi. Nah, kalian perhatikan, di sana ada 11 poin, di mana masing-masing poin terdiri dari dua baris yang berisi ciri-ciri makhluk hidup yang saling berlawanan. Coba perhatikan poin yang pertama. Kalau nomor 1A hewan bertulang belakang, maka yang 1B hewan tak bertulang belakang. Nantinya kalian harus memilih salah satu, mau yang 1A atau yang 1B. Kalau memilih 1A, lanjutkan ke nomor 2. Kalau memilih 1B, lanjutkan ke nomor 3. Begitu seterusnya. Oke, sekarang kita sama-sama mencari kunci determinasi dari ikan.
Kita urutkan dari poin yang pertama. Yang 1A hewan bertulang belakang dan yang 1B hewan tak bertulang belakang. Ikan merupakan hewan yang bertulang belakang, jadi termasuk 1A. Kalau 1A, kalian harus lanjutkan ke nomor 2. Di nomor 2, lihat, ada 2A, alat gerak berupa sirip, dan 2B, alat gerak bukan sirip. Ikan itu bergerak dengan sirip, jadi termasuk dalam 2A. Nah, jadi kunci determinasi dari ikan ialah 1A, 2A. Oke, kita coba contoh yang kedua, yaitu mencari kunci determinasi dari kelinci. Kita lihat dari poin pertama dulu. Kelinci merupakan hewan yang bertulang belakang, jadi termasuknya dalam 1A. Kalau 1A, kalian harus lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, ada 2A alat gerak berupa sirip dan 2B alat gerak bukan sirip. Kelinci termasuk hewan yang bergerak bukan dengan sirip. Jadi termasuknya 2B. Kalau 2B kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ada dua pilihan. 4A menyusui anaknya dan 4B tidak menyusui anaknya. Kelinci itu tidak menyusui anaknya, jadi termasuk 4A. Jadi kunci determinasi kelinci yaitu 1A, 2B, 4A. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Materinya mudah dipahami bukan? Jadi, kalau ada soal-soal tentang kunci determinasi, kalian sudah pasti bisa mengerjakan dengan mudah. Oke, sebagai bahan evaluasi di rumah, coba kalian lanjutkan untuk mencari kunci determinasi dari kupu-kupu, cicak, dan burung dengan mengacu pada 11 poin yang terdapat di depan tadi. Oke, kalau begitu sekian dulu pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video part 3. Semoga video kali ini membawa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.